Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita ingin lebih dalam lagi tentang krisis ekonomi yang menekan atau yang membuat kriminalitas naik. Dari pakarnya, ekonom senior Bung Rizal Ramli. Terima kasih. Langsung aja. Terima kasih Bung Karni. Ya. Saya sebelumnya dengar cerita Mas tadi yang istrinya membunuh anaknya, itu luar biasa. Luar biasa, dan memang dalam suasana krisis ini rakyat biasa kehidupannya semakin susah. Pekerjaan nggak ada, ya, jaminan sosial juga tidak mencakup semua. Dan contoh sangat sederhana, bulan September saja pertambahan kredit itu minus. Itu artinya uang yang ada di masyarakat kesedot untuk bayar cicilan utang. Setiap kali pemerintah menerbitkan SUN, surat utang negara, ya, dia jual SUN dengan bunga lebih tinggi, dengan jaminan bagus, akibatnya likuiditas di masyarakat, uang di masyarakat kesedot. Sehingga bulan September itu negatif pertumbuhan kredit. Belum pernah terjadi sejak 98. Ya, nah, jadi boro-boro uang beredar bertambah, malah disedot. Nah, ini tanda-tanda yang bisa mendorong kemiskinan lebih banyak, dan yang kedua akhirnya kemiskinan mendorong orang untuk melakukan kejahatan. Nah, tapi sebelum saya lihat ke angka-angkanya dan perkiraan kami tentang semester 1 tahun 2021, saya prihatin sekali, Bang Karni, dengan apa yang terjadi dengan ELC. ELC ini sebetulnya biasa-biasa aja. Ya, beberapa misalnya malah penuh debat yang asal rame doang, tapi juga banyak yang kita bisa belajar. Nah, saya bingung, kok ini yang kuasa takut sama model begini doang. Harusnya biasa aja. Kalau dibandingkan kritik, bullying terhadap pemerintahan Habibie sama pemerintahan Gus Dur, hari ini nggak ada apa-apanya. Sama Gus Dur tuh kasar sekali. Cacatnya, butanya, segala macam dipersoalkan. Habibie juga. Tapi dua pemimpin itu memang demokratis. Kalau Habibie cara solusinya, dia nggak pernah lihat TV Indonesia, nggak pernah baca koran Indonesia, silakan dia mau ngomong apa. Ya kan, kalau Gus Dur mah EGP emang gua pikirin, kalau bagus kritiknya kita terima, tapi kalau enggak ya kita cuekin aja. Toh yang kuasa pemerintah. Justru kebebasan untuk berpikir, untuk berpendapat, itu justru akan membuat demokrasi lebih bermanfaat. Jadi saya ngelihatnya sederhana, Mang Karni, ini menunjukkan yang kuasa semakin panik, semakin tidak percaya diri, semangat otoriternya semakin menggebu-gebu, takut sama bayangannya sendiri. Tapi dari segi lain, saya pelajari pola struktur dari bisnis media di Indonesia. Kesimpulannya sederhana, bisnis media hari ini sifatnya itu oligopolistik. Pemainnya cuman 7-8 kali yang besar. Yang satu grup punya channel TV lebih dari 20 biji digital. Ada yang punya belasan, ada yang punya apa. Nah, secara ekonomi, struktur bisnis media kayak begini namanya oligopoli. Kalau dia oligopoli, dia selalu serving people in power. Selalu service kekuasaan.
karena strukturnya oligopoli. Tapi kalau strukturnya kompetitif, dia akan mendekatkan diri lebih banyak ke rakyat media. Nah, pemilik-pemilik media ini dapat sesuatu in return. Gampang lah, dapat proyek, dapat akses terhadap kredit BUMN, dapat legal immunity. Ada pengusaha yang harusnya masuk penjara, nggak bayar pajak, tapi karena punya media kagak jadi masuk penjara. Nah, yang kita mesti ubah nanti kalau ada perubahan, struktur yang oligopolistik ini kita harus ganti dengan struktur yang kompetitif. Pemilik media kalau bisa ya pemret-pemret aja, nggak usah pengusaha. Zaman kita pergerakan kemerdekaan begitu kok. Muhtar Lubis, Rosyan Anwar, semua memang pemret yang jadi pemilik sehingga dia tidak punya kepentingan bisnis untuk selalu menserving yang kuasa. Supaya media kita itu jadi media pergerakan yang berpihak kepada rakyat. Tapi tentu harus kita pikirkan bagaimana supaya media seperti itu bisa hidup. Pemretnya jadi pemilik sama redaksinya. Saya belajar dari teman saya namanya Marzuki Usman, bekas ketua Bapepam. Dulu media ekonomi, bisnis, kagak laku, kagak ada yang mau baca. Akhirnya Marzuki Usman keluarin peraturan, setiap perusahaan go publik harus melaporkan laporan keuangan yang diaudited di dua media setiap semester. Hidup tuh sampai sekarang hari ini. Jadi nanti kita akan minta, kalau kita ingin mengubah dunia media kita ini, satu, setiap laporan keuangan 430 bupati, 34 gubernur yang diaudited harus dimuat di dua media nasional, online atau tidak. Otomatis ini hidup. Yang kedua adalah kita boleh nggak suka sistem komunis, tapi selection of leadership-nya bagus sekali. Orang jadi sekjen partai dulu di kecamatan, habis itu jadi camat, habis itu pindah. Sistem komunisme itu menghasilkan selection pemimpin leadership yang bagus. Sistem demokrasi liberal sama Amerika juga demikian. Setiap ganti presiden, ratusan pejabat diganti, gubernur, bupati diganti, terjadi perubahan. Kita ini dasarnya itu feudalisme dan nepotisme. Kita sistem seleksi kepemimpinan kita tidak mampu buat mengangkat yang terbaik yang jadi pemimpin di national level sama ke bawah. Jadi nanti kita akan ubah ini, kita akan berikan rating bupati dengan kriteria governance, kemampuan dia kelola rakyatnya dan sebagai mata, dan gubernur. Sehingga nanti harus dimuat di media juga supaya media hidup. Dan yang kedua, dari rating itu misalnya ada bupati yang nomor 200, mau maju lagi jadi bupati, rakyatnya bilang, loh lu nomor 200-an kok berani-beraninya maju. Tapi kalau yang top 50 mungkin diajak jadi bupati di tempat lain. Kita harus ubah sistem seleksi kepemimpinan kita ini. Yang nepotis, yang feudal, yang hanya membawa kemunduran bukan kemajuan buat bangsa kita. Nah, tapi saya percaya Bang Kardi, ini lagi bergeser semua. Media resmi seperti TV mulai bergeser ke social media, ke YouTuber. Jadi pemimpin media yang hanya ngikut ke kekuasaan, ikut perintah kekuasaan, justru akan kehilangan daya tariknya dan dia lupa justru akan kehilangan bargainingnya sama yang kuasa. Ya, justru karena dia kritis-kritis dikit, dia punya bargaining sama yang kuasa. Tapi kalau dia manut aja, kan mohon maaf, kayak media Golkar dulu gitu loh. Ya, jadi dulu, makanya mau dia Golkar dulu saya bilang, Bakun. Ya, akan ditinggalin kok sama masyarakat pendengar. Oke lah Pak Karni nggak ada di sini, ada di YouTube, akhirnya orang akan geser ke situ. Ya justru harusnya media kalau mau dapat leverage dan secara bisnis semakin sehat,
justru dia harus semakin kritis dalam suasana gini, bukan semakin istilahnya manut siapa yang kuasa saja. Kita kembali ke laptop. Ya, esensinya habis gelap, terbitlah terang. Gelapnya nggak lama lagi kok, sebentar lagi pasti ada terang. Nah, sekarang saya mau ngomong ekonomi. Ekonomi semester 1 tahun ini, pertumbuhannya negatif, ada perbaikan sedikit, tapi hanya sedikit untuk kemudian lebih bermasalah lagi. Jadi bahasa sederhananya, kalau ekonomi biasanya pola krisisnya itu seperti huruf Victory. 6% anjlok misalnya sampai -4, nanti naik lagi, butuh waktu 1,5 tahun. Tapi mengingat pengendalian kita terhadap COVID ini bukan semakin berkurang, tapi ternyata tidak efektif, makin COVID makin lama makin banyak, ini bisa-bisa pola sembuhnya ekonomi kita seperti huruf W, ya W 6% anjlok ke bawah, naik sedikit, bakal anjlok lagi dan ini bisa makan waktu 2 tahun lebih, ya kalau saya lihat tanda-tandanya. Nah, di segi penerimaan pajak merosot jauh sekali, jauh di bawah target. Dari segi hutang juga sudah sangat besar, 6.000 triliun lebih, dan untuk membayar bunganya saja harus ngutang. Itu sebetulnya sudah critical point. Harusnya kalau hanya buat bayar bunga bisa dari pendapatan, tapi ini nggak cukup. Untuk bayar bunganya saja tahun depan itu sekitar 345 triliun harus minjem lagi. Dan yang saya katakan tadi, kredit growth itu sangat rendah. Dari Januari sampai September hanya 3%, is not enough. Itu yang menggerogoti daya beli bangsa kita. Nah, saya khawatir semester 1 ini, tahun depan kita akan mengalami cash flow problem. Ya, kesulitan cash flow. Kenapa? Karena tetap tidak mau fokus. Harusnya krisis ini kita fokus ke 3 hal aja. 1 buat nanganin corona secara medis. Yang kedua buat kasih makan kalau ada lockdown yang benar selama 4 bulan. Yang ketiga naikin produksi pangan. Karena produksi pangan itu rakyat di desa risiko COVID-nya lebih kecil. Tapi saya lihat dari segi anggaran nggak berubah tuh. Tetap mau bikin ini, mau bikin proyek ini, proyek itu. Kenapa demikian? Karena birokrat dan pejabat kalau nggak ada proyek infrastruktur, nggak dapat grisnya, nggak dapat kickbacknya. Ya, jadi proyek infrastruktur kan bisa dihentikan dulu. Zaman dulu tahun 98 begitu kok. Kita hentikan dulu 2 tahun sampai kita punya uang, baru kita mulai ini. Tapi karena birokrasi ini memang paling gampang itu nyari uang dari proyek infrastruktur. Situlah kickbacknya. Jadi tetap dipaksakan walaupun kita nggak punya uang. Sehingga harus memaksa Bank Indonesia buat nyetak uang. Harus mengubah undang-undang Bank Indonesia dan sebagainya. Nah, poin saya, dan saya setuju sama Kang Miing tadi, ini adalah ada kemiskinan yang natural, ada kemiskinan akibat kebijakan atau struktural poverty. Saya berikan contoh, dari zaman Soeharto sampai zaman saya Menko, zaman setelah itu, kita selalu pastikan rasio harga pupuk, harga gabah, floor price dengan pupuk itu 3:2. Kalau harga pupuk 2.000, harga gabah minimum 3.000. Supaya sisanya itu ada untung buat orang menjadi petani. Nah hari ini lagi dipaksain semua jadi kartu-kartu. Jadi petani harus punya kartu. Nah untuk punya kartu mesti punya account di bank. Petani kita ini umurnya udah 50 tahun, tinggal di desa. Kalau mau ke bank dia mesti ke ibu kota kecamatan atau kabupaten hanya untuk bikin kartu.
dia sendiri grogi masuk, dan ternyata juga susah dapatnya. Kalau dulu sistemnya udah bagus, tinggal beli di KUD di setiap desa bisa beli pupuk. Hari ini kagak ada. Kalau mau dapat yang disubsidi harus ke ibu kota kecamatan, pakai kartu, dicek ada uangnya, balance-nya apa enggak. Sehingga kebanyakan petani terpaksa membeli dari pupuk non-subsidi. Pupuk subsidi jarang, udah dipotong subsidinya. Akibatnya apa? Rasio harga gabah dengan pupuk itu 1:1, bahkan 1 negatif. Artinya apa? Petani kalau dia nanam padi, dia itu semakin miskin. Ya, kalau negatif itu dia nggak dapat margin sama sekali. Nah, ini terjadi di berbagai sektor. Jadi program kemiskinan itu bukan hanya bagi-bagi BLT, bansos, itu pun dicolong, tapi policy itu bisa mengubah rakyat jadi lebih kaya, dapat pekerjaan, dapat kemakmuran, atau dia semakin miskin. Nah, saya khawatir ini udah 6 tahun permainannya masih sama, yang dapat bisnis kartu sih untung, dapat pertransaksi uang dan sebagainya. Ya, tapi buat petani, saya banyak sekali dapat SMS langsung atau WA dari petani. Pak, ini benar-benar kita susah banget, buat dapat pupuk aja susah. Nah, dengan kata lain, semester 1 tahun depan akan ada kesulitan cash flow, ya, dan saya belum lihat ada terobosan yang bagus buat menyelesaikan masalah ini, karena memang pejabat Jokowi hari ini, para menterinya ada 2 kategori. Satu, lagi mempersiapkan ngumpulin uang pensiun, karena 3 tahun lagi Pak Jokowi udah nggak jadi apa-apa. Nah, karena yang di-hire itu kebanyakan KW2 atau KW3, dia pasti kalau udah nggak Jokowi nggak kuasa nggak jadi apa-apa. Makanya dia sibuk ngumpulin uang untuk pensiun. Nah, yang kedua yang melakukan akumulasi politik selain finansial, yang punya ambisi setelah 2024. Baik. Nah, dalam konteks begini, ya kan, ini akan susah. Ada masalah juga soal Islamophobia dan sebagainya. Saya sih ngelihat tanda-tanda terang akan terbit. Terima kasih.